usang tikus-tikus kantor yang suka. Korupsi bukan hanya persoalan uang maupun kerugian negara. Ia adalah persoalan moral, integritas, dan juga hilangnya kepercayaan publik. Salah satu isu korupsi yang paling sensitif adalah korupsi di badan kepolisian. Di dalam video ini, kami akan membahas latar belakang terjadinya korupsi di badan kepolisian, melihatnya melalui teori-teori korupsi, dan mencari solusi untuk mengatasinya. Kepolisian adalah institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kasus korupsi yang melibatkan oknum kepolisian terus mencuat ke permukaan. Mulai dari pungutan liar dalam proses tilang dan pelayanan administrasi, penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara, suap untuk menghentikan penyelidikan, hingga kasus besar seperti korupsi anggaran, penyeludupan barang bukti, dan perlindungan terhadap tindak kriminal tertentu. Kondisi ini tidak muncul begitu saja. Ada beberapa faktor latar belakang yang membuat praktik korupsi di kepolisian terus berulang. Pertama, kekuatan kewenangan yang besar. Polisi memiliki diskresi, kebebasan mengambil keputusan di lapangan. Namun kewenangan tanpa kontrol dapat membuka peluang penyalahgunaan. Yang kedua, budaya organisasi yang tidak sehat. Dalam beberapa kasus, praktik korupsi yang dilakukan oknum terjadi karena sudah dianggap sebagai kebiasaan lama yang sulit dihilangkan. Sistem senioritas yang kuat terkadang membuat bawahan mengikuti pola kerja yang sama, yang salah untuk bisa diterima. Ketiga, sistem pengawasan yang belum efektif, baik dari internal maupun eksternal. Meskipun terdapat divisi Propam dan lembaga pengawasan eksternal seperti Kompolnas, pengawasan seringkali belum mampu mencegah penyimpangan sebelum terjadi. Keempat, aspek ekonomi dan kesejahteraan anggota. Meskipun bukan alasan pembenaran, rendahnya pendapatan di level tertentu dapat mendorong oknum untuk mencari pendapatan tambahan secara ilegal. Dan yang paling berbahaya adalah hilangnya kepercayaan publik. Ketika masyarakat mulai melihat korupsi sebagai hal yang umum terjadi di kepolisian, maka proses penegakan hukum tidak lagi dipercaya, bahkan melemahkan wibawa negara. Untuk memahami mengapa korupsi bisa terjadi, kita dapat melihatnya melalui beberapa teori. Yang pertama, teori penyalahgunaan kekuasaan. Teori ini menyatakan bahwa korupsi muncul ketika seseorang memiliki kekuasaan, peluang, dan sedikit pengawasan. Dalam konteks kepolisian, kewenangan untuk menilang, menangkap, atau memproses perkara menjadi titik rawan penyalahgunaan. Yang kedua, teori principal agent. Dalam teori ini, polisi bertindak sebagai agen untuk melayani kepentingan publik sebagai prinsipal. Namun, ketika agen memperoleh keuntungan pribadi dengan cara menyimpang, terjadilah korupsi. Faktor seperti lemahnya pengawasan dan rendahnya insentif membuat ketidaksesuaian kepentingan semakin besar. Lalu yang ketiga, ada teori lingkungan dan budaya, yang dimana ketika atasan melakukan korupsi, bawahan juga akan melakukan hal yang sama. Ketika budaya lingkungan tersebut terus-menerus akan terulang, maka korupsi akan lebih bebas untuk selalu menjadi peluang bagi seseorang atau oknum-oknum yang melakukan korupsi. Lalu yang keempat, itu ada teori kejahatan atau economic crime theory dari Gary Becker, di mana di sini dia menjelaskan bahwa seseorang melakukan korupsi ketika keuntungan korupsi tersebut dapat melebihi dari biaya penangkapan, yang dimana jika hukuman tidak tegas dan peluang lolos tinggi, maka korupsi menjadi peluang utama untuk melakukan hal tersebut. Lalu untuk melalui teori-teori ini kita dapat memahami bahwa korupsi bukan semata-mata masalah moral individu, tetapi juga persoalan struktur, sistem, dan insentif dalam organisasi. Ternyata ada loh solusi yang dapat mencegah korupsi di kepolisian. Berikut adalah solusi yang dapat mencegah korupsi dalam kepolisian. Yang pertama, ada reformasi birokrasi dan digitalisasi. Contohnya seperti e-tilang, layanan online, dan transparansi anggaran. Mengapa hal itu dapat mencegah? Karena dapat mengurangi interaksi antara polisi dan masyarakat yang berpotensi menimbulkan pungutan liar. Yang kedua adalah
memperkuat pengawasan internal dan eksternal. Propam harus diperkuat bukan hanya sebagai penindak, tapi juga sebagai pencegah. Selain itu, lembaga seperti Kompolnas dan KPK itu harus diberi ruang lebih besar untuk mengawasi tanpa investasi. Ketiga, penegakan hukum yang tegas terhadap oknum tanpa pandang jabatan. Setiap kasus yang melibatkan anggota polisi harus diproses secara terbuka agar menjadi efek jera bagi anggota polisi yang lain. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan dan pembinaan karakter. Kenaikan gaji tidak langsung membuat polisi berhenti korupsi, tetapi memperkecil alasan ekonomi. Lebih penting lagi adalah pendidikan integritas dan profesionalisme sejak masa pendidikan hingga saat bertugas. Kelima, pembangunan budaya organisasi yang bersih. Pemimpin pada semua level harus menjadi teladan dalam integritas. Budaya kerja yang transparan, anti suap, dan akuntabel harus ditanamkan dan diperhatikan setiap hari. Nah, upaya-upaya ini tidak hanya bertujuan menekan angka korupsi, tetapi juga mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Korupsi di kepolisian adalah masalah yang serius, tetapi bukan tanpa solusi. Dengan pengawasan, integritas, dan reformasi yang berjalan, masa depan institusi polisi yang bersih dan dipercaya publik dapat kita wujudkan bersama.